Shalom teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah pemuda dengan menggunakan liturgi minggu pertama. Teman-teman, saya undang bangkit berdiri untuk mengucapkan votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penebus, dan dalam pemeliharaan Sang Roh Suci ada pada saudara sekalian. Untuk nyanyian pembuka, mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, masih Tuhan, Kau telah memberkati kami dari tidur semalam hingga Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat dan selamat. Sebenarnya kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini, kiranya Kau berkati ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Aku hendak bermegah di hadapan Tuhan. Semoga orang yang tertindas dan mendengarkannya. Hatiku sedih kalau teringat waktu dahulu, ketika aku menuju rumah Tuhan bersama orang banyak yang mengadakan perayaan. Biarlah aku memandang Engkau di rumah-Mu. Ia tidak pernah menolak apapun yang baik terhadap orang yang hidupnya tak bercela. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Untuk nyanyian refleksi diri, mari kita menyanyikan lagu Selidiki Aku. Teman-teman boleh duduk lagi.
Untuk berita anugerah terambil dari Yeremia 3 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Lalu petunjuk hidup baru terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Untuk nyanyian kesanggupan, mari kita menyanyikan lagu Jadikan Aku Indah. Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Selanjutnya kita akan memasuki dalam doa syafaat yang terbagi menjadi 3 pokok doa. Yang pertama untuk bangsa dan negara, yang kedua untuk studi dan orang tua, yang ketiga untuk gereja dan komisi. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati Tuhan setiap pemerintahan dan orang-orang yang mengurusi pemerintahan itu, supaya pemerintahan di Indonesia bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan Engkau berkati juga Indonesia dari virus corona, supaya virus ini cepat selesai dan kita bisa berkumpul dan melakukan aktivitas kembali seperti biasa, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, Tuhan, mengucap syukur buat berkat yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Sekarang kami mau berdoa untuk studi dan orang tua kami, Tuhan, berkati studi kami supaya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, berikan kami hikmah kebijaksanaan dalam proses belajar mengajar, Tuhan, berkati juga untuk orang tua kami, berikan mereka kesehatan, umur panjang, dan rezeki, ya Tuhan. Terima kasih, doa yang kurang sempurna ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan berdoa untuk gereja dan komisi pemuda kami. Kiranya Engkau selalu memberkati komisi pemuda, agar setiap kegiatan yang berlangsung dapat berjalan dengan lancar. Meskipun kami beribadah dalam online, kiranya Engkau tetap mempersatukan hati dari setiap masing-masing kami. Dan berkatilah juga gereja kami ya Tuhan, yang sudah mulai melaksanakan ibadah di gereja. Kiranya Engkau selalu memberkati setiap warga gereja agar selalu diberikan kesehatan. Dan lancarkanlah setiap urusan yang dilangsungkan oleh gereja dan juga komisi pemuda kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kepada Pak Jumadi dipersilakan untuk membacakan firman Tuhan. Ya, salam saudara. Baiklah, sebelum firman Tuhan kita dengar bersama, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur kehadirat Engkau, karena pada kesempatan yang indah ini kami anak-Mu Engkau perkenankan untuk mendengarkan firman-Mu. Ialah Engkau hadir, Engkau mengurapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, yang kami layak untuk menerima firman-Mu, yang Kau jauhkan dari segala godaan dan mara bahaya, dan bila hanya kehendak-Mu yang terjadi.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk firman Tuhan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama menyimak, memperhatikan dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Kitab Amsal 3 ayat 5 dan 6 akan saya bacakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dengan segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tema firman Tuhan pada kesempatan ini adalah percaya dan berserah pada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 kata kunci dari tema ini. Yang pertama adalah percaya. Yang kedua, berserah. Dan yang ketiga adalah Tuhan. Kata percaya itu mempunyai pengertian sama, yaitu dengan yakin atau mengakui akan kebenaran yang kita percayai. Kemudian berserah itu sama artinya mempercayakan diri dan nasib kepada siapa? Kepada yang kita serahi itu, atau dengan kata lain pasrah. Lalu Tuhan, dalam bacaan tadi cetakannya adalah huruf besar semua, THUTUHAN. Dalam bahasa Yunani itu pakai huruf besar YHWH, atau bisa disebut Yahweh. Nah, mengapa kok itu? Ya. Jadi kita percaya dan berserah kepada Tuhan atau Yahweh. Dialah Allah pencipta alam semesta dengan segala isinya. Dia adalah Allah Israel, bapa rohani kita, seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan bangsa Israel. Nah, karena ada banyak Tuhan, maka Tuhan buatan manusia dalam zaman lama kita tahu, seperti Baal, Asitoret, patung-patung yang sering disembah oleh orang-orang dalam zaman lama. Nah, apakah di zaman sekarang ini ada Tuhan-Tuhan lain? Jawabannya adalah ada, dan banyak. Bisa berupa benda, ilmu, roh halus, dan masih banyak lagi. Nah, apa sih keistimewaannya Tuhan atau Yahweh tadi, sehingga kita sampai percaya pada Dia? Saudara dikasih Tuhan, sejak perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, hal itu sudah menunjukkan bahwa Tuhan atau Yahweh itu ada. Tuhan atau Yahweh itu hidup, berkarya, dan bertahta. Kita bisa melihat bukti ketika Tuhan memilih Nabi Musa. Ketika Tuhan memberikan 10 hukuman kepada bangsa Mesir, para ahli sihir Mesir tidak bisa menandingi kuasa Yahweh. Hanya bangsa Israel sajalah yang tertolong oleh Yahweh. Tuhan mendampingi, Tuhan memelihara Israel sehingga sampai ke Kanaan dengan selamat. Kemudian yang kedua, kisah Nabi Elia yang pernah bertanding melawan Nabi Baal, yaitu mempersembahkan korban bakaran agar Tuhannya masing-masing, Tuhan Nabi Elia, Tuhan Nabi Baal, itu nanti akan membakar korban bakaran itu. Apa yang terjadi? Tuhannya Nabi Elia yang hidup, yang bisa membakar korban bakaran itu. Sedangkan Nabi Baal, Tuhannya tidak bisa buat apa-apa. Ini artinya bahwa Tuhan Yahweh milik Israel itu adalah ada dan hidup. Di zaman sekarang, Tuhan terus berkarya. Sedikit demi sedikit ada saja orang yang dipanggil menjadi umatnya dengan mimpi,
datang sendiri ke dalam kehidupannya sehingga orang tersebut bertobat. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai umat itu selalu dijaga. Kita selalu diberkati dengan kesehatan, kedamaian, kesejahteraan. Yaitu dalam situasi apapun, Dia menjaga kita semuanya. Dalam ayat 5 tadi dikatakan, percayalah dengan segenap hati. Artinya di sini kita jangan separuh-separuh percaya pada Tuhan, tetapi penuh 100%. Tidak ragu-ragu, tidak bimbang, tetapi mantap betul. Di samping itu juga ada larangan di sana. Bersandarlah janganlah bersandar pada diri sendiri. Artinya apa? Karena keegoisan kita manusia itu mengurangi kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadikan kita bisa jauh atau menjauhi dari Tuhan. Ayat 6 dikatakan di sana, dan kalau kita melihat dengan saksama, di situ ada alternatif pilihan untuk kita. Kita diberi kebebasan. Jika mengakui Tuhan dalam hidup kita, maka jalan hidupnya akan lurus. Berarti sebaliknya, jika kita tidak mengakui Tuhan, jalannya akan bengkok. Jalannya akan ada kerikil-kerikil tajam, seperti penderitaan, sakit, kegagalan. Namun kemudian muncul pertanyaan, jika orang itu berhasil, seperti kaya, anaknya berhasil, punya jabatan dan seterusnya, itu berarti jalannya lurus. Sebaliknya orang yang selalu gagal, miskin, menderita, sakit, itu orang yang tidak lurus. Apa demikian? Tentu saja kita tidak bisa menyimpulkan hal itu. Karena keberhasilan atau kegagalan itu tidak bisa menjadi ukuran kadar iman seseorang. Di situ ada dua aspek, yaitu dari Tuhan dan diri kita manusia orang beriman. Kita bisa melihat contohnya Yusuf dalam Alkitab kita. Dia menderita di Mesir. Awalnya dari budak, namun akhirnya dia dipakai Tuhan. Bisa menyelamatkan umatnya, bangsanya, yaitu keluarga besar Israel. Demikian juga kita tahu dalam perjanjian lama, ada seorang yang punya sakit kusta. Dia kaya, tapi Tuhan menyetujui iblis untuk memberikan kesengsaraannya, yaitu Ayub. Ayub menderita, tapi itu bukan berarti Ayub tidak lurus, karena memang dia sedang digoda oleh iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yakobus menyatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya sebagai orang beriman, kita harus berbuat. Kita harus berjuang. Tidak hanya cukup percaya. Jadi percaya dan berserah pada Tuhan, itu ada dua unsur, yaitu manusia dan Tuhan sendiri. Kita tidak sekedar percaya saja, tapi juga ada unsur usaha. Berserah di sini bersifat aktif, bukan pasif. Satu ayat lagi, Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya Tuhan itu menghendaki agar kita berbuat. Itu minta, cari, dan ketok. Jadi di samping kita berharap pada Tuhan, kita juga ada usaha. Maka semuanya akan diberi kepada kita. Nah, dalam kondisi saat ini, adanya pandemi, corona, kita tidak hanya pasrah pada keadaan, tapi kita tetap berupaya, berusaha. Kalau di sekolah harus belajar di rumah dengan pembelajaran daring, tetaplah selalu standby, siap melaksanakan tugas guru. Agar materi dapat dipahami, maka perlu dibaca. Tugas-tugas diselesaikan dengan baik. Tidak hanya siswa atau murid yang merasa ribet dengan daring itu. Guru pun mengalami yang sama. Kerja selalu lembur.
ketika seorang guru mau istirahat atau tidur, ada saja tugas yang masuk lewat WA atau hal-hal yang lain seperti email dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi marilah kita sikapi dengan baik. Semua mengalami hal yang sama. Kondisi saat ini kita ada pada tatanan yang baru. Harus selalu pakai masker di mana kita pergi, menghindari kerumunan banyak orang. Selalu cuci tangan sehabis beraktivitas, makan makanan yang sehat sehingga kita terhindar dari virus yang belum ada obat dan vaksinnya. Sehingga hanya percaya dan berserah kepada Tuhan saja kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Nats persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Selanjutnya kita akan menaikkan satu pujian, Kuberikan Persembahan. Kan persembahan terbaik dan terbesar kuberikan kepada Tuhan. Kuberikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Kuberikan semua kepadamu Tuhan. Pasti kau memberkatiku lebih besar lagi. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati ibadah pada pagi hari ini hingga saat ini. Sebentar kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau berkati ya Tuhan persembahan ini, semoga dapat melebarkan kerajaan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, saya undang bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebelum kita mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu Allahku Dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat
Pulanglah dengan damai sejahtera, hiduplah dalam kasih dan pemeliharalah kasih persaudaraan, serta muliakanlah Kristus dalam setiap kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.